Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Ibu. Maaf sebelumnya ya, Pak, mengganggu waktunya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Sedikit saya hari ini mau berbincang-bincang dengan Bapak. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk mendemonstrasikan kontekstual pendidikan guru penggerak angkatan 11 terkait wawancara kepala sekolah. Baik. Jadi Bapak kan sebagai kepala sekolah saya, Ya. Bapaklah yang saya wawancarai. Oke. Boleh kan, Pak? Boleh, boleh, Ibu. Silahkan. Iya. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertama pertanyaannya Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral, Pak? Oke, Bu. Bagi saya pribadi, itu saya mengidentifikasinya dengan pendekatan tertentu. Jadi pertama saya identifikasi dengan mengamati lingkungan sekolah. Jadi dengan mengamati mungkin ada hal-hal yang menjadi masalah, lalu mungkin bisa saya selesaikan. Kemudian saya juga membangun komunikasi terbuka, baik dengan saya, guru-guru, atau pihak stakeholder lainnya, terutama dengan murid. Kemudian saya juga sering-sering membuat semacam pelatihan, Ibu, tentang etika, tentang moral. Jadi mungkin pada pelatihan itu saya bisa mengidentifikasi maupun bisa mensosialisasikan mengenai dilema etika ataupun mengenai etika ini kepada guru dan yang lainnya. Dan untuk mengidentifikasinya, saya juga menerapkan peraturan yang jelas. Jadi apabila terjadi problem atau masalah itu mempunyai dasar hukum atau peraturan yang jelas. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, begitu ya Pak. Bapak istilahnya Bapak sosialisasikan kepada rekan kerja ya Pak. Ya, seperti itu. Gitu ya Pak. Oke lah Pak. Di sini pertanyaan yang kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini Pak, nilai kebaikan. Baik Ibu, kalau ditemukan ataupun berhadapan dengan masalah itu Ibu, saya pertama tidak langsung ujuk-ujuk membuat keputusan. Tentu saja saya itu mencari dulu akar masalahnya apa, penyebabnya apa. Saya cari informasi, saya gali, bisa saya bertanya dengan pihak yang terlibat, bisa saja guru, bisa saja siswa ataupun orang tua. Jadi saya akan cari dulu informasinya. Kemudian saya telusuri masalahnya seperti apa. Lalu tentu saja nanti pada akhirnya saya akan menemukan ataupun bisa menerapkan keputusan yang saya anggap itu baik untuk semua pihak. Oh, berarti dengan mencari tahu dulu ya Pak akar masalahnya ya Pak ya. Baru sudah akar masalahnya dapat, barulah Bapak mengambil keputusan ya Pak. Begitu ya Pak? Iya. Kurang lebih seperti itu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Selama ini maksudnya kasus tadi Pak. Oke. Berkaitan dengan beberapa kasus ataupun untuk kasus-kasus lainnya, itu tentu saja saya harus menemukan dulu penyebab masalahnya apa. Lalu saya tentukan itu siapa aja yang terlibat. Kemudian saya periksa tuh sebenarnya puncanya di mana. Jadi prosedurnya seperti itu Ibu. Bisa juga saya libatkan dengan hal-hal apa namanya itu ya, pihak yang terlibat seperti guru mungkin. Jadi
saya cari informasi dulu lah Bu, seperti itu kurang lebih. Berarti Bapak memanggil pihak yang bersangkutan lah ya Pak Iya, ya, pihak yang terhadap terlibat. kasusnya ya Pak ya. Iya. Bagus sekali Pak. Kita lanjut ya Pak. Siap, siap. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk efektifnya Bapak Ibu ya, saya itu selalu mengedepankan diskusi dan musyawarah. Jadi tidak mengedepankan hal-hal yang menjadi peraturan dulu seperti itu. Jadi saya akan ajak dulu semua pihak yang terlibat itu untuk berdiskusi, bermusyawarah, mencari solusi yang terbaik untuk setiap masalah. Jadi saya rasa yang lebih efektif itu kita bermusyawarah atau berdiskusi. Oh gitu ya Pak. Berarti diskusi dulu lah ya Pak ya, Siap. intinya ya Pak. Selanjutnya ya Pak. Ya, silakan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang selama ini menjadi tantangan Bu ya. Iya Pak. Yang menjadi tantangan itu ketika keputusan kita itu terkadang tidak diterima semua pihak. Artinya kita mencoba mencari solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi tentu saja itu bisa berdampak kepada hal-hal lainnya ataupun orang lainnya. Nah, untuk itu saya rasa menjadi tantangan. Dan saya yakin apabila sudah didiskusikan, sudah dimusyawarahkan, insya Allah mudah-mudahan keputusan yang diambil itu bisa menjadi lebih baik lah. Walaupun tantangannya tidak semua keputusan itu bisa menyenangkan semua pihak. Iya Pak, terkadang tantangan yang Bapak berikan tadi kan berarti kita diskusi dulu ya Pak ya. Iya, Karena kan, berdiskusi. tidak semua orang kan menerima apa keputusan kita ya Pak ya. Betul, betul. Selanjutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk tata kelolanya nih Bu ya kan? Iya, tata Pak, tata kelola atau jadwal ya. Iya. Biasanya Bu, setiap penyelesaian itu memang tidak ke kepala sekolah langsung. Tapi itu didahului dengan permasalahan itu kalau memang di taraf siswa, mungkin bisalah di taraf siswa. Tapi ketika sudah masuk ke ranah saya, ataupun sudah masuk ke bagian saya untuk menyelesaikannya, itu akan saya selesaikan pada saat itu juga. Kenapa? Karena saya tidak ingin berlama-lama, ataupun saya ingin harus mencari solusi yang cepat. Jadi kalau ada masalah, saya selesaikan saat itu juga. Akan tetapi kalau memang butuh waktu, misalnya kita kan butuh waktu untuk memanggil pihak yang terlibat, mungkin ada siswanya yang harus dipanggil, orang tuanya harus menyesuaikan jadwal, ya harus kita buat waktu-waktu tertentu untuk menyelesaikan itu. Jadi intinya saya mempunyai pendapat bahwa setiap masalah harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi apabila butuh waktu akan dijadwalkan sedekat mungkin atau secepat mungkin. Oh begitu ya Pak. Berarti banyak yang terlibat ya Pak ya, orang Iya. tuanya juga yang sama si yang membuat kasus ya Pak ya. Iya, yang Itu ya tidak Pak terlibat, ceritanya yang terlibat ya Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ada Ibu. Jadi untuk setiap kasus itu tentu saja kan saya tadi berdiskusi. Pertama berdiskusi dengan pihak yang terlibat tentu saja. Iya Pak ya. Saya juga mengambil masukan ataupun bertanya kepada orang-orang
yang saya anggap lebih paham ataupun mempunyai informasi yang lebih tentang masalah itu. Contohnya Ibu, misalnya kalau berkaitan dengan siswa, saya bisa bertanya kepada wali kelas ataupun wakasek kesiswaan. Apabila berkaitan dengan guru, mungkin saya bisa melibatkan dinas pendidikan atau kepegawaian ataupun guru-guru lainnya yang saya anggap perlu untuk terlibat. Jadi orang-orang seperti itu Ibu, itu sering saya libatkan, wali murid, guru, maupun pihak-pihak dari dinas pendidikan. Oh begitu ya Pak. Satu lagi ya Pak, pertanyaannya terakhir ya Pak ya. Ya, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengalami keputusan dilema etika Pak? Baik Ibu. Hal yang saya petik atau pembelajaran bagi saya dalam setiap pengambilan keputusan itu, tentu saja setiap keputusan itu berbeda tergantung masalahnya. Iya Pak. Jadi saya menjadi semakin bijaksana. Saya semakin menjadi orang yang bisa menimbang baik ataupun buruk, meskipun tidak sesempurna yang mungkin bisa diharapkan oleh orang lain. Tapi saya merasa saya bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dan mudah-mudahan menjadi lebih baik. Oh, Itu, begitu Ibu. ya Pak ya. Dari 8 pertanyaan tadi, Masya Allah luar biasa ya Pak ya. Jawaban yang Bapak berikan kepada saya, sehingga saya mendapatkan ilmu, terutama dalam pengambilan keputusan di sekolah ya Pak ya. Baiklah Pak, proses wawancara hari ini sudah selesai Pak. Baik Ibu. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang sesuai ya Pak ya. Baik. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Ibu juga. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Makasih atas jawaban Bapak yang luar biasa, dan terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Ya, Saya terima kasih akhiri. kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sutira Juli Adha Merpaung dari SMP Negeri 5. Saya sebagai guru penggerak angkatan 11. Apa kabar Bapak hari ini? Sehat Bu, Ibu gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Frandika Sinambela, Kepala SMA Negeri 7 Tanjung Balai. Ya, makasih Pak. Maaf ya Pak sebelumnya mengganggu waktu Bapak. Saya di sini mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual tentang mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan Pak. Oke. Baik Pak, dalam proses wawancara ini saya nanti mengajukan 8 pertanyaan. Boleh ya Pak? Boleh. Dalam modul ini Pak, saya mewawancarai Bapak tentang dilema etika dan bujukan moral Pak. Dilema etika itu dihadapkan dengan permasalahan benar lawan benar, dan bujukan moral itu dihadapkan dengan benar lawan salah. Oke. Jadi di sini Pak, saya ingin bertanya, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, selama ini memang saya tidak membedakan apa itu permasalahan dilema etika dan bujukan moral. Jadi yang saya biasanya di SMA 7 itu adalah suatu masalah gitu yang harus diselesaikan. Iya Pak. Nah, biasanya saya menentukannya itu adalah apa masalahnya dulu, mencari masalahnya apa, terus sebabnya apa, baru mencari solusinya bagaimana, begitu. Oh begitu ya Pak. Berarti Bapak mencari apa masalahnya, baru mencari solusinya ya Pak ya. Ketika Bapak tadi sudah mengidentifikasi kasusnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini Pak? Baik, jadi untuk mengambil sebuah keputusan, yang pasti kan kita tahu dulu persoalannya. Nah, persoalannya ini bagaimana
Ada yang berat, ada yang ringan gitu kan. Iya, Pak. Nah, jadi biasanya kalau yang ringan bisa kita ambil langsung keputusan. Nah, tapi kalau untuk yang berat, biasanya kita lihat dulu ada aturan yang melarangnya atau tidak. Jadi kita lihat dulu peraturannya, kita lihat rasa kepedulian kita terhadap suatu masalah itu, baru mengambil keputusan. Oh, begitu ya, Pak ya. Dari cara Bapak mengambil keputusan tadi kan, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan, Pak? Adakah langkah-langkah yang spesifik atau bagaimana, Pak? Yang langkah-langkahnya yang pasti tadi seperti saya katakan, sesuai dengan aturan atau tidak, dan udah pasti memang saya akan mendengarkan rekomendasi dari rekan sejawat untuk mengambil suatu keputusan. Iya, Pak ya. Oh, berarti istilahnya Bapak diskusi dulu lah ya, Pak Iya. ya, sama rekan sejawat ya, Pak. Iya. Barulah Bapak mengambil keputusan. Iya, Pak. Di sini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ia melihat permasalahannya itu tadi, terus ketika mengambil keputusan, itu keputusannya lebih banyak manfaat atau kegunaannya bagi masyarakat luas dibandingkan dengan keburukannya. Berarti dicari dulu manfaatnya. Kalau Iya. misalnya manfaatnya ini baru Bapak bisa mengambil keputusan Iya, ya, benar Pak. sekali. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya, Boleh? Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, tantangannya itu tadi, setiap keputusan tidak bisa kita menyenangkan semua pihak. Pasti dari satu keputusan ada pihak yang merasa dirugikan dan yang merasa diuntungkan. Tapi kita mengambil keputusan itu, ya seperti saya katakan tadi, lebih banyak manfaatnya lah yang kita ambil. Oh, gitu ya, Pak ya. Dari kan sebuah dilema etika yang Bapak paparkan tadi, adakah jadwal tertentu atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal, Pak, untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal tidak, tetapi ada memang persoalan atau permasalahan yang memang tidak butuh waktu lama untuk mengambil sebuah keputusan. Tetapi ketika ada permasalahan yang tidak bisa kita ambil langsung keputusannya, biasanya kita kasih jeda dulu, gitu. Ya, kita rembuk dulu untuk mengambil keputusan yang benar-benar tepat nantinya. Iya, Pak, biar jangan salah langkah ya, Iya, Pak, ya? benar sekali, Iya. gitu. Di sini ada lagi pertanyaan yang Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, Pak? Ya, faktor-faktornya tadi itu yang pertama adalah peraturan yang atau keputusan yang saya ambil itu berlawanan dengan peraturan yang ada atau tidak. Itu faktor yang pertama. Yang kedua itu adalah rekan sejawat. Jadi rekan sejawat ini juga pasti bisa memberikan masukan, gitu. Masukan ini yang kita perlukan, gitu. Gitu, Pak. Iya. Pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan adalah dari dilema etika dengan wujukan moral, saya pasti bisa membedakan permasalahan yang masuk ke wujukan moral dan dilema etika. Itu. Yang kedua, pembelajaran yang saya ambil dari suatu permasalahan adalah ketika ketemu dengan masalah yang sama, saya bisa dengan mudah menyelesaikan persoalan tersebut dan mengambil keputusan yang tepat. Oh, begitu ya, Pak. Luar biasa sekali ya, Pak, dari paparan Bapak tadi. Saya mendapatkan ilmu dalam mengambil keputusan, Pak. Baiklah, Pak. Proses wawancara hari ini sudah selesai. Mohon maaf ya, Pak, atas pertanyaan saya yang kurang baik atau kurang sesuai ya, Pak ya. Baik. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Makasih jawab-jawabannya yang sangat luar biasa untuk menginspirasi saya. Oke.
Terima kasih ya Pak sekali Iya. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.